Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah salatu wa salam daiman bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jumpa lagi bersama kami dalam keadaan sehat walafiat dengan limpahan nikmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi rezeki yang banyak, baik rezeki yang hissi maupun yang maknawi. Rezeki hissi, harta yang cukup, rezeki maknawi, ilmu, hikmah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan satu faedah tentang bagaimana cara supaya doa kita cepat terkabul. Ternyata ada resepnya ya. Resep dari para aulia, para salaf, terutama dari para habaib, supaya doa kita ini cepat terkabul, tidak terlalu lama ditundanya. Ya. Nah, apakah resepnya itu? Ya, ini kami dapatkan dari kitab tadi ini ya. Majmu' Mawaid wa Kalam Al-Imam Al-Alama Habib Ahmad bin Umar Bismi, dari kumpulan nasihat, kumpulan tausiah Habib Ahmad bin Umar bin Smith, ulama besar di Hadramut di masanya. Beliau ditahbiskan atau diakui sebagai pembaharu Islam abad ke-12 Hijriah. Nah, dalam kitab ini beliau memberikan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu an. Beliau Habib Ahmad bin Umar bin Smith mengatakan, ad-da'watu ilallah, berdakwah, menyeru kebaikan, ilallah, berdakwah kepada Allah, berdakwah mengajak orang-orang mendekat kepada Allah, syartun, adalah syarat fi qabuli doa, untuk terkabulnya doa. Jadi syarat yang paling utama, yang paling penting supaya doa itu cepat terkabul adalah berdakwah kepada Allah. Wa idza ma syi'da wa ilallah ma syi'qabul. Jika orang tidak mau berdakwah kepada Allah, maka doanya tak akan terkabul. Kama fil hadis, sebagaimana diisyaratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, summa yad'u khiyarakum fala yustajabu lahum. Jadi kalau ingin doanya terkabul harus berdakwah. Berdakwah tidak harus menjadi ulama, tidak harus menjadi kiai atau dai. Berdakwah yang paling utama, kata Habib Ahmad bin Umar ini, adalah kepada keluarga, kepada istri dan anak. Jadi kita cukup mengajak istri dan anak kita sholat 5 waktu dengan berjamaah, memperhatikan sholat dengan baik cara-caranya, begitu pula dengan wudhu-wudhunya. Nah, itu semua adalah cara dakwah yang paling bagus, yang bisa membuat doa kita cepat terkabul. Bahkan beliau mengatakan di Ahmad bin Smith bahwa dakwah kepada keluarga itu adalah ibadah yang mahdhur, ibadah yang murni, yang insya Allah jauh dari riya, dari kibir, dan dari sikap ujub.
Nah, sedangkan dakwah kepada orang lain itu seringkali disusupi perasaan ujub, perasaan sombong, perasaan riak, dan yang lain sebagainya. Bahkan dakwah kepada keluarga itu sangat berat, lebih sulit daripada dakwah kepada orang lain. Dalam konteks kekinian, ya, dakwah juga bisa kita lakukan dengan membagikan video-video dakwah, video-video nasihat para alim ulama, para dai, para habaib. Ya, jadi bila kita menemukan tulisan-tulisan dakwah, artikel-artikel di WhatsApp, nah, di Facebook, kita cukup share, ya. Satu tekan saja, bagikan, share, itu juga bisa bernilai dakwah. Begitu pula dengan membagikan video-video dakwah, video-video ceramah para alim ulama, ya, video sholawatan, itu semuanya bernilai dakwah. Begitu pula bila Anda membagikan video-video yang ada di channel Cahaya Tarim, dibagikan kepada sanak famili orang terdekat Anda yang bermanfaat, insya Allah itu juga akan bernilai dakwah. Dan nah, seperti disinggung tadi, ya, dakwah bisa mempercepat terkabulnya doa kita semua, ya. Siapa Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini, ya? Beliau adalah ulama besar, pembaharu Islam, ya. Beliau ini sebenarnya pengaruhnya itu sangat besar di negeri Nusantara, tapi orang jarang mengetahuinya, ya. Salah satu jasa besar Habib Ahmad bin Umar bin Smith kepada umat Islam di Nusantara ini, di Indonesia ini, adalah tersebarnya kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini adalah kitab yang sangat fenomenal. Boleh dibilang kitab fikih yang paling masyhur. Kitab fikih yang paling banyak digunakan, yang paling banyak dikaji, yang paling banyak dibaca oleh umat Islam di Nusantara ini. Dalam artian umat Islam aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Kalau aliran yang lain, ya kita tidak membahasnya. Nah, kita membahas aliran ahlus sunnah wal jamaah, aliran yang paling banyak diikuti oleh umat Islam. Nah, ternyata kitab Safinatun Najah ini adalah salah satu jasa besar Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Mengapa? Karena ditulisnya, dikarangnya kitab Safinatun Najah ini adalah atas instruksi, atas perintah Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Ya, dulu beliau ini sangat getol dakwah di Hadramut. Beliau itu paling giat dakwah-dakwah ke daerah pelosok-pelosok. Beliau ini mencari daerah-daerah pedalaman, orang-orang Badui, pegunungan yang sulit dijangkau ulama yang lainnya. Lantas beliau mendidik anak-anak di daerah pedalaman sampai mereka itu menghafal Al-Quran. Anak-anak di daerah pedalaman itu diajar beliau sampai hafal Al-Quran, sampai alim, sampai mengetahui fikih, nahwu dan semuanya, sampai menjadi alim, bahkan yang banyak menjadi ulama. Kemudian demi mendukung dakwah beliau di kawasan pedalaman, beliau menyuruh salah satu muridnya, menginstruksikan salah satu murid beliau yang bernama Syekh Salim bin Abdullah bin Smir untuk menulis atau mengumpulkan kitab. Jadi beliau menyuruh muridnya itu supaya membuat ringkasan tentang kitab fikih, ya, kitab fikih, supaya mudah difahami oleh
orang-orang di daerah pedalaman, terutama bagi anak-anak. Jadi kitab Safinatun Najah ini memang sengaja ditulis supaya mudah dimengerti dan dihafal oleh umat Islam, terutama anak-anak di kawasan pedalaman Hadramut sana. Lantas Syekh Salim mematuhi atau melaksanakan instruksi itu. Beliau pun mencari referensi, lantas membuat ringkasan fikih, ya, dan menjadilah kitab Safinatun Najah. Lantas oleh Habib Ahmad bin Muhammad Smith, kitab Safinatun Najah ini diajarkan di daerah pedalaman Hadramut. Lantas oleh murid-muridnya juga disebarkan, diajarkan di tempat-tempat mereka berdakwah atau mengajar. Dan banyak sekali murid-murid Habib Ahmad bin Muhammad Smith ini menyebar ke daerah Nusantara. Salah satunya murid beliau yang hijrah ke Nusantara adalah Syekh Salim bin Abdullah bin Semir, penulis kitab Safinatun Najah itu sendiri. Dan beliau meninggal di Betawi atau Jakarta. Kitab ini tersebar luas sampai kemudian diajarkan, dikaji di pesantren-pesantren di seluruh Nusantara sampai saat ini, sampai detik ini. Maka tidak mengherankan bila Ibnu Ziyad, Syekh Ibnu Ziyad menahbiskan, mengukuhkan Habib Ahmad bin Muhammad Smith sebagai pembaharu Islam abad ke-12 Hijriah, karena pengaruhnya sangat luas. Meskipun nama beliau sendiri tidak terlalu dikenal, jadi beliau ini lebih memilih di belakang layar, ya. Jadi beliau tidak mau tampil di depan, tapi lebih memilih di belakang layar. Namun pengaruhnya sangat luas. Nah, demikian dulu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.